Seorang bupati yang baru beberapa bulan menjabat, tiba-tiba menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena kebijakan pemerintahannya, tetapi juga karena berbagai isu yang ikut menyeret nama pribadinya. Di tengah penyelidikan hak angket DPRD, muncul satu pertanyaan yang ramai diperbincangkan publik. Apakah ini murni bagian dari fungsi pengawasan, atau ada pertarungan politik yang lebih besar di baliknya? Nama Siti Husniah Talenrang belakangan menjadi sorotan setelah DPRD Kabupaten Goa membentuk panitia khusus atau pansus hak angket untuk mengusut sejumlah persoalan yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan Kabupaten Goa. Hak angket tersebut resmi disepakati dalam rapat paripurna DPRD pada 25 Mei 2026 dan didukung oleh 7 fraksi. Sejak saat itu, Pansus mulai memanggil berbagai saksi, mengumpulkan dokumen, hingga meminta keterangan dari sejumlah pihak untuk mendalami berbagai isu yang berkembang. Beberapa materi yang menjadi fokus penyelidikan meliputi dugaan penyimpangan dalam pengadaan seragam sekolah gratis, penghentian program beasiswa doktoral, dugaan pesta minuman beralkohol di rumah jabatan bupati, hingga isu yang paling banyak menyita perhatian publik, yakni dugaan hubungan pribadi yang menyeret nama Bupati Goa. Namun di balik polemik tersebut, ada sosok perempuan yang sebelumnya mencatat sejarah baru bagi Kabupaten Goa. Siti Husniah Talenrang merupakan perempuan pertama yang dipercaya memimpin Kabupaten Goa sejak daerah itu berdiri. Ia lahir di Ujung Pandang, yang kini bernama Makassar, pada 20 Maret 1977. Karirnya tidak dibangun secara instan. Husniah menempuh pendidikan sejak SD hingga perguruan tinggi di Sulawesi Selatan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, ia melanjutkan studi di bidang ekonomi dan manajemen, hingga meraih gelar doktor dari Universitas Muslim Indonesia. Bekal akademik itulah yang kemudian menjadi salah satu modal ketika ia mulai aktif di dunia politik. Sebelum menjadi bupati, Husniah lebih dulu dikenal sebagai anggota DPRD Kabupaten Goa periode 2019 hingga 2024. Saat itu, ia dipercaya memimpin Komisi 4 yang membidangi kesejahteraan rakyat. Karier politiknya terus menanjak. Pada pemilu 2024, ia bahkan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, kemenangan dalam Pilkada Goa membuatnya memilih mengemban amanah sebagai kepala daerah. Bersama wakilnya, Darmawang Syah Muin, Husniah resmi dilantik sebagai Bupati Goa periode 2025 hingga 2030 pada 20 Februari 2025. Di luar pemerintahan, pengaruh Husniah juga cukup besar di dunia politik. Ia menjabat sebagai Ketua DPW Partai Amanat Nasional atau PAN Sulawesi Selatan, sekaligus memimpin DPD PAN Kabupaten Goa, serta Organisasi Perempuan Amanat Nasional di tingkat provinsi. Tak hanya itu, ia juga dipercaya memimpin berbagai organisasi daerah, mulai dari Bunda PAUD, Bunda Literasi, Bunda Forum Anak, hingga organisasi Pramuka dan Perbasi Kabupaten Goa. Namun kini, seluruh rekam jejak tersebut kembali menjadi perhatian setelah proses hak angket bergulir. Salah satu isu yang paling ramai dibahas adalah dugaan hubungan pribadi yang ikut menjadi materi pendalaman pansus. Dalam sidang, suami Husniah, Khairul Aco, hadir sebagai saksi. Ia menyampaikan bahwa pada awalnya dirinya hanya menerima berbagai informasi mengenai dugaan tersebut. Namun, menurut keterangannya, keyakinannya semakin muncul setelah mengikuti rapat dengar pendapat serta mendengar penjelasan dari sejumlah saksi yang lebih dulu diperiksa. Pansus juga menghadirkan mantan Inspektur Daerah Goa, Muhammad Agus Salim Harahap. Dalam keterangannya, ia mengaku pernah mendengar langsung pengakuan dari Muhammad Basri atau Basri Kajang yang menyebut Husniah sebagai kekasihnya. Ia bahkan menyatakan siap apabila Basri Kajang dihadirkan dalam sidang untuk mengonfirmasi keterangannya secara langsung. Saya menjabat sebagai Inspektur Inspektorat Daerah terhitung mulai tanggal 13 Februari tahun 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Terakhir ke Bapak, dari RDP kemarin Bapak pernah menyampaikan bahwa ada permintaan dari Saudara Basri Kajang untuk diberi motor sebagai hadiah ke Ibu Bupati. Ya. Saya ingin tahu Pak, menurut Bapak kira-kira ada hubungan apa Basri Kajang dengan Ibu sampai dikasih hadiah motor itu? Sepasang kekasih.
Mantap sekali nih jawabannya, Pak. Bisa diberi alasan, Pak, dari mana Bapak bisa seyakin itu? Disampaikan oleh Basri Kajang. Oh, jadi Yang Basri saya Kajang kenal yang si Basri SIPD. Jadi sesuai Muhammad KTP. Basri atau Basri Kajang atau BK ini menyampaikan ke Bapak bahwa Ibu Bupati ini adalah kekasihnya. Iya. Oh, makasih. Pak Agus Harahap ketahui ini ada hubungan apa? Jadi saya jawab sepasang kekasih. Kalau faktor dukungan sampai saya menyimpulkan sepasang kekasih, jelas saya mengatakan hadirkan orang yang menyampaikan ke saya, dan terbuktikan sudah 2 kali permintaan untuk hadir seorang si Basri ini tidak pernah hadir. Seandainya dia hadir, saya akan ingatkan kata-katanya. Dan tentu saya akan ingatkan kata-katanya yang lebih senonoh daripada sepasang kekasih. Nah. Ya, jadi saya tidak ada keraguan, tidak ada dusta di antara kita. Insya Allah. Saya disumpah, Pak. Terima kasih. Meski berbagai kesaksian telah disampaikan dalam forum hak angket, penting dipahami bahwa seluruh keterangan tersebut masih merupakan bagian dari proses pendalaman DPRD dan belum menjadi pembuktian hukum. Menanggapi berbagai tudingan yang berkembang, Siti Husniah Talenrang membantah seluruhnya. Husniah menilai pengawasan terhadap kepala daerah seharusnya berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan, bukan pada kehidupan pribadi yang tidak berkaitan langsung dengan tugas publik. Ia pun menyerahkan persoalan tersebut kepada tim kuasa hukumnya dan membuka peluang menempuh langkah hukum untuk memulihkan nama baiknya. Saya selaku yang dibahas di Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Goa tentunya dalam hal ini sangat menghargai apa yang dilakukan oleh teman-teman anggota DPRD Kabupaten Goa. Kita kawal semuanya dengan cara baik dan benar. Segala bentuk kebijakan yang dibahas oleh mereka di Pansus adalah tugas dari anggota Dewan, tugas dari DPR untuk melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Namun yang bersifat non-kebijakan, saya rasa itu sudah melanggar aturan dan tentunya saya merasa terusik dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman DPR yang terlalu jauh masuk ke ranah pribadi karena itu sifatnya non-kebijakan. Menurut saya, mari kita benar-benar memahami tugas kewajiban masing-masing karena setiap manusia itu mempunyai privasi yang sebenarnya siapapun orangnya itu berhak untuk hak pribadinya tidak diganggu. Karena kegaduhan ini dimunculkan oleh isu-isu yang sengaja dilempar keluar. Tentu sebagai kepala daerah saya berupaya agar pemerintah ini tetap berjalan seperti semestinya, masyarakat tetap melaksanakan tugasnya masing-masing. Bagi mereka petani silakan ke sawah, bagi ASN silakan ke kantor. Yang jelas tugas tanggung jawab saya membuat Goa ini tidak menjadi gaduh yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Bu, apakah akan ada langkah hukum yang akan diambil oleh Pemda atau petugas? Iya, pastinya itu akan kita lakukan dan saya sudah dampingi oleh tim hukum saya, kuasa hukum saya untuk menindaklanjuti hal-hal yang sifatnya memang harus kita selesaikan secara hukum. Apakah menunggu selesai dulu hak angket atau pas hak angket itu berjalan? Nanti kita lihat. Terima kasih Bu Bupati. Sampai saat ini, Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Goa masih terus bekerja. Berbagai saksi masih dimintai keterangan. Sementara dokumen-dokumen juga terus dipelajari sebelum nantinya disusun kesimpulan resmi. Karena itu, seluruh dugaan yang berkembang saat ini masih berada pada tahap penyelidikan hak angket. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan adanya pelanggaran hukum terkait berbagai tuduhan tersebut. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sambil menunggu hasil resmi dari proses yang sedang berjalan. Kini publik pun menanti kemana arah penyelidikan ini akan bermuara. Apakah seluruh isu yang mencuat akan terbukti melalui proses yang sah atau justru menjadi bagian dari dinamika politik yang biasa terjadi menjelang perubahan besar di pemerintahan daerah? Waktu dan hasil penyelidikan resmi akan menjadi jawabannya.